Baik, perhatikan lagi ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Jadi perhatikan di sini, kata Allah. Perhatikan. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman kecintaannya kepada Allah adalah lebih. Rupanya orang-orang musyrikin ini, ya, kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga atau tidak? Iya. Saya ulangi kata mereka, kata Allah, mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga enggak? Menyembah Allah. Beda dengan orang Islam. Orang Islam hanya menyembah Allah sehingga cintanya kepada Allah lebih daripada cinta mereka. Kenapa? Karena mereka membagi cinta mereka kepada sesembahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang musyrikin dulu mereka juga cinta kepada Allah. Mereka juga menyembah Allah, hanya saja mereka juga cinta kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrikin dahulu mereka haji. Mereka berhaji. Mereka umrah. Mereka itikaf di Masjidil Haram. Ya. Jadi Nabi SAW dulu setiap musim haji di Mina, Rasulullah SAW dakwahi mereka. Kata Nabi, "Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Namun orang-orang musyrikin Arab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka sedang haji. Mereka haji beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Sekaligus beribadah kepada berhala-berhala. Jadi jangan disangka orang-orang musyrikin mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan Allah sebutkan kalau mereka dalam kondisi terdesak, mereka terkadang bertauhid. Kata Allah, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Tatkala mereka berlabuh di atas lautan, ditimpa dengan ombak yang besar, ya, mereka bertauhid. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas. Kata Allah, "Falamma najjahum ilal barri." Tatkala kami selamatkan mereka di daratan, idza hum musyrikun, mereka syirik kembali. Ini dalil mereka menyembah Allah. Jangan disangka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, bahkan mereka juga menyembah Allah. Yang jadi masalah, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Jadi namanya syirik, sering saya ulang-ulang. Syirik adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Karena lafal syirik artinya mengambil tandingan bagi Allah. Nah, kalau orang ini tidak percaya Allah dari awal, berarti bukan mengambil tandingan. Kapan dikatakan dia menjadikan sekutu bagi Allah? Tatkala dia percaya sama Allah, baru dia ngambil sekutu bagi Allah. Berarti dia memang asalnya percaya kepada Allah. Hanya saja dia ngambil sekutu bagi Allah. Saya ulangi ibu-ibu, paham atau tidak? Namanya musyrik itu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau orang ateis bukan musyrik. Kalau orang tidak percaya sama Allah, asalnya dia bukan musyrik. Namanya musyrik secara bahasa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia mengambil syarikat, dia mengambil tandingan, andad, dia mengambil tandingan bagi Allah. Itu namanya musyrik. Nah, orang kalau minta berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada wali, itulah musyrik. Orang yang sujud kepada Allah di masjid, sujud juga kepada kuburan, itu juga namanya musyrik. Ya. Orang yang menyembelih tatkala musim haji karena Allah, tapi dia menyembelih juga untuk jin, itulah musyrik. Itulah hakikat kesyirikan, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu hakikat kesyirikan di situ. Jadi bukanlah orang musyrik orang yang tidak mengenal Allah. Orang musyrik itu orang yang mengenal Allah, tapi dia mengambil tandingan bagi Allah. Makanya Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ibu-ibu?